Hai sob, selamat datang kembali di Animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xiaoyan yang melanjutkan kultivasinya. Namun di sana, sang ratu membuat sebuah mimpi untuk Xiaoyan. Yang mana mimpi itu adalah adegan mantap-mantapan Xiaoyan dengan sang ratu kuil kuno. Selanjutnya, Xiaoyan pun akhirnya tiba di alam kuil kuno. Di sana, Xiaoyan kembali bertemu dengan Xiaoyan beserta tim Perlas. Dan cerita pun dimulai. Setelah kembalinya Xiaoyan, suasana di rumah Xiao pun tiba-tiba menjadi lebih berwarna. Ada aroma anggur yang memenuhi udara. Bahkan, berbagai macam makanan lezat membuat selera orang pun menjadi bersemangat. Meskipun sebenarnya, makanan tidak lagi dibutuhkan oleh para dewa. Tetapi, itu dapat digunakan sebagai sarana karena ada kebahagiaan. Bagaimanapun, mereka tetap bisa merasakan kenikmatan, rasa nikmat dari makanan tersebut. Sehingga, seseorang masih dapat menikmati makanan dan anggur yang disajikan. Setelah berhenti berkultivasi, Xiaoyan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersama teman dan para istrinya. Karena tanggung jawab yang dia pikul pun semakin berat. Bahkan, dia tidak memiliki banyak waktu untuk banyak bersantai. Bagaimanapun, dia harus segera bergerak dan harus mulai rencananya segera mungkin untuk menghindari kesalahan yang tidak diinginkan. Jadi, dia hanya bisa meminta bantuan sang ratu untuk menghubungi Longyan. Karena pada saat ini, Xiaoyan segera memasang susunan teleportasi di rumah keluarga Xiao. Setelah pengaturannya selesai, dia pun segera pergi ke pohon suci Murbai Hitam di pulau terpencil. Saat ini, pohon Murbai Hitam pun terdiam dan matanya juga terpejam untuk waktu yang lama. Sepertinya dia sedang tertidur. Pada saat ini, tiba-tiba susunan teleportasi yang telah lama tertutup debu pun dengan cepat bersinar dengan terang, yang membuat pohon Murbai Hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan pun berjalan keluar perlahan dari susunan teleportasi itu. Pohon Murbai Hitam, sudah lama kita tidak bertemu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Aku pikir kamu sudah melupakanku, ucap pohon Murbai Hitam dengan nada sedih karena kesepian. Maaf, setelah sekian lama, baru sekarang aku dapat datang menemuimu. Senior, aku membawa banyak bahan material selama perjalananku. Dan semua bahan ini itu tercatat di buku materi. Dan banyak juga yang tidak tercatat di dalam buku materi, ucap Xiaoyan sambil menatap pohon Murbai Hitam. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun dengan cepat mengeluarkan semua bahan yang dia peroleh selama ini, yang membuat semua bahan itu pun menumpuk di pulau kecil, sehingga memakan banyak ruang di sekitarnya. Sepertinya Yang Mulia telah mendapatkan banyak bahan senjata, ucap pohon suci Murbai Hitam secara perlahan. Kemudian, dengan cepat, ia memilih bahan yang dikeluarkan Xiaoyan, kemudian menempatkannya dengan rapi. Kali ini, kamu mendapatkan banyak material langka. Bahkan, ada beberapa di antaranya yang bukan berasal dari dunia sensi. Misalnya asap ini hanya akan membesar ketika aku mengingat dunia tanpa batas. Dan roh kecil yang jernih ini adalah Dewa Guntur Hujan Darah, ucap pohon Murbai Hitam. Pohon Murbai Hitam memiliki banyak pengetahuan nama bahan yang Xiaoyan belum pernah dengar sebelumnya. Mungkin jika itu adalah bahan obat, bisa jadi Xiaoyan pernah mendengarnya. Tetapi Xiaoyan tidak mengetahui sebagian besar dari bahan aneh ini. Bagaimanapun, dia tidak memahami bahan untuk membuat senjata. Lagi pula, ada pohon Murbai Hitam. Jadi, Xiaoyan tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk mempelajari semua bahan tersebut. Segera, Xiaoyan pun mengeluarkan 8 penguasa berat misterius yang mendalam. Bagaimanapun, itu adalah senjata utama yang sering digunakan oleh Xiaoyan. Meskipun senjata tersebut sudah diperkuat oleh pohon Murbai Hitam, itu adalah senjata yang sudah sangat lama. Seiring dengan tumbuhnya kekuatan Xiaoyan, itu sudah tidak mampu lagi untuk mendukung Xiaoyan di dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia harus ditingkatkan kembali. Senior, bisakah penguasa berat ini ditingkatkan menjadi lebih kuat lagi?
ucap Xiaoyan yang bertanya perlahan. Tentu saja, karena penguasa berat ini cukup kasar di dalam penempaannya. Jadi, masih banyak ruang yang harus diperbaiki. Mungkin dengan banyaknya bahan yang sangat istimewa yang kamu bawa kali ini, mungkin bisa dibuat untuk 5 senjata. Tapi, menurutku, kamu masih memiliki banyak bahan yang kamu bawa di tubuhmu. Itu lebih spesial, sehingga memungkinkan membuat senjata tersebut memiliki kemampuan lain, ucap pohon murbai hitam secara perlahan. Mendengar itu, alis Xiaoyan pun sedikit terangkat. Apa? Senjata dengan kemampuan lain? Ucap Xiaoyan yang tertekun sejenak, karena dia mendengar kata-kata pohon murbai hitam. Baiklah, aku akan melakukan peningkatan dasar sekarang, dan mungkin ada perubahan dalam penampilannya. Tetapi, Yang Mulia dapat yakin, perubahan tersebut akan membuat penguasa baratmu menjadi lebih tampan dan halus, ucap pohon murbai hitam dengan penuh percaya diri. Mendengar itu, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Setelah pohon murbai hitam selesai berbicara, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas semua ranting pohon murbai hitam yang tak terhitung jumlahnya melambai dengan cepat untuk memilih beberapa bahan, kemudian menelan bahan-bahan tersebut. Tepat ketika semua bahan dimuntahkan, mereka telah dipadatkan menjadi apa yang diperlukan untuk meningkatkan penguasa berat Xiaoyan, dan mereka terus-menerus melekat pada penguasa berat misterius yang mendalam, sehingga penguasa berat pun memancarkan cahaya yang berkedap-kedip. Tapi cahaya itu tidak bertahan lama, hingga akhirnya itu pun menghilang. Namun, tubuh penguasa berat misterius yang mendalam yang dalam peningkatan itu masih melayang di udara. Dan apa yang bisa dilihat setelah peningkatan ini adalah garis-garis yang sedikit lebih rumit tergambar di seluruh tubuh penguasa berat misterius yang sangat mendalam ini. Memang benar, seperti yang dikatakan pohon suci murbai hitam, bahwa penampilan seluruh tubuh penguasa berat telah sedikit berubah dan terlihat lebih kuat. Dengan menggunakan bahan yang ada di sini, penguasa beratmu dapat dilengkapi dengan 2 kemampuan dari inti kristal yang memiliki kekuatan dan kecepatan, sehingga itu dapat membuat penguasa beratmu menjadi lebih ringan. Bahkan, kecepatannya akan meningkat pesat. Sementara untuk beratnya sendiri, itu tetap tidak berubah. Sebenarnya, ada satu metode peningkatan yang lebih rumit, tapi prosesnya beresiko. Seharusnya, efeknya sangat bagus. Bagaimanapun, penguasa beratmu ini mengandung energi magic. Jika dengan menggunakan bahan setan darah dan digabungkan, setelah kemampuan itu diaktifkan, maka penguasa beratmu dapat memiliki sifat magic. Jika itu mengenai musuh, dampak yang diberikan akan luar biasa. Namun, aku belum dapat memastikannya. Jadi, metode yang pertama lebih aman. Bagaimanapun, walaupun metode kedua berisiko, tapi efeknya seharusnya lebih kuat daripada yang pertama. Oleh karena itu, aku ingin Yang Mulia memikirkannya terlebih dahulu sebelum kamu mengambil keputusan, ucap pohon suci murbai hitam yang menjelaskan secara rinci. Mendengar itu, Xiaoyan pun dengan cepat mengambil keputusan, karena bertindak dengan aman bukanlah karakter Xiaoyan. Jadi, dia pun menjawab perlahan. Senior, aku ingin meningkatkan penguasa beratku, ucap Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan keluar, tanpa ragu, ranting pohon murbai hitam langsung kembali terbang. Seolah-olah hal semacam itu tidak sulit baginya, dan rantingnya dengan cepat mengambil bahan dengan ujung ranting yang seperti jari. Bahkan, itu tidak memakan banyak waktu. Semua ranting suci murbai hitam menopang penguasa berat misterius yang sunyi dan mengirimkannya kepada Xiaoyan. Segera, Xiaoyan pun mengambil penguasa berat di tangannya. Kemudian, dia menemukan bahwa tubuh penguasa berat misterius yang mendalam itu terasa lebih ringan. Sebenarnya, bobotnya sendiri tidak berubah. Bahkan, setelah menambahkan banyak bahan senjata, tapi dengan peningkatan ini, Xiaoyan merasa bahwa penguasa berat misterius yang mendalam itu menjadi lebih fleksibel. Selain itu, di tubuh penguasa berat misterius yang mendalam terdapat ukiran tanaman yang merambat. Itu berwarna merah dengan akar pohon yang meliliti tubuhnya, dan ada kristal ajaib di tengah-tengahnya. Yang Mulia, kamu dapat mencoba untuk mengaktifkan kristal ajaib itu selama kamu menggunakan kekuatan untuk merangsang kristal ajaib tersebut, ucap pohon murbai hitam secara perlahan.
Sepertinya dia juga sangat penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh penguasa berat Xiaoyan. Setelah ia meningkatkannya, ini adalah karyanya sendiri. Jadi, saat mendengar itu, Xiaoyan pun mengangguk. Kemudian, dengan cepat, dia menggunakan kekuatannya untuk merangsang kekuatan kristal ajaib tersebut. Namun, seperti yang dikatakan pohon suci murba hitam, tiba-tiba cahaya merah menyala di kristal ajaib untuk waktu yang lama. Kemudian, ukiran tanaman yang merambat itu terlihat hidup. Seolah-olah mereka mulai mengalir ke arah pegangan yang dipegang oleh Xiaoyan dan terus merambat mengikuti jari-jari Xiaoyan, sehingga itu pun menyebar ke lengannya. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki kekhawatiran saat ini, tetapi setelah melihat pemandangan ini dengan rasa penasaran yang mendalam, tiba-tiba Xiaoyan merasakan perasaan aneh karena ada rasa terbakar di lengannya. Jadi, Xiaoyan pun mencoba menggerakkan pikirannya. Kemudian, dengan cepat, tubuh Xiaoyan meledak dengan nyala api yang terus menyebar, yang membuat seluruh ukiran tanaman merambat pun itu tampak terbakar. Namun, pada saat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan rasa panik, karena dia merasakan telapak tangannya seolah-olah telah menyatu dengan penguasa berat misterius yang mendalam. Segera, Xiaoyan pun mencoba melambaikan penguasa berat di tangannya. Namun, dia merasakan kekuatan yang lebih kuat, dan Xiaoyan pun merasakan peningkatan yang sangat besar. Yang mulia, kekuatan dari kristal setan darah itu untuk meningkatkan kekuatan bertarung. Namun, jika kamu menggunakan penguasa berat dan menggunakan keterampilan bertarung, itu akan menjadi keterampilan bertarung tingkat iblis, sesuai dengan namanya. Sedangkan untuk efek tambahannya, kamu perlu mencobanya sendiri, ucap pohon suci murbai hitam sambil menjelaskan secara perlahan. Namun, dia sepertinya sangat puas dengan pekerjaannya. Mendengar itu, Xiaoyan sekali lagi menggunakan kekuatan untuk merangsang dari kekuatan kristal iblis darah, sehingga dia dapat menarik kembali penguasa berat misterius yang mendalam dari lengannya dan kembali ke kondisi semula. Terima kasih senior, kamu sangat membantuku, sehingga aku dapat mengendalikannya dengan bebas. Tapi senior, aku memiliki beberapa armor di sini. Kuharap kamu dapat melihatnya. Apakah kamu dapat menemukan cara untuk mematahkan segel di dalam armor tersebut? Jika itu bisa dipatahkan, mungkin pasukan dunia sensi juga dapat menggunakannya dalam jumlah besar, sehingga itu memberikan lebih banyak perlindungan dan menambah kekuatan tempur kepada pasukan sensi kita, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia pun segera memilih beberapa potongan armor dewa palsu yang memiliki level tertinggi dan memberikannya kepada pohon murbai hitam. Melihat Xiaoyan mengeluarkan bola cairan hitam, pohon murbai hitam pun langsung mengambilnya dan memeriksa armor dewa palsu. Yang mulia, armor ini berisi teknologi yang telah lama hilang. Bahkan, terdapat keterampilan bertarung yang rumit. Jadi, akan sangat sulit untuk membuat armor seperti ini. Bahkan, hampir tidak mungkin untuk memproduksinya dalam jumlah besar, ucap pohon murbai hitam dengan sangat cepat, lalu memberikan jawabannya kepada Xiaoyan. Namun, armor ini masih memiliki banyak kekurangan. Jadi, aku hanya bisa meningkatkan kualitasnya, ucap pohon murbai hitam dengan sangat serius. Jelas, pohon murbai hitam tidak memiliki kemampuan untuk armor yang baru dan hanya bisa memperkuatnya, sehingga Xiaoyan hanya bisa melepaskan pemikiran ini. Baiklah senior, aku menyerahkan masalah ini kepada senior. Jadi, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh senior. Aku harap dengan armor dewa palsu ini, itu bisa menutupi kekurangan pasukan dunia sensi. Bagaimanapun, mereka juga membutuhkan armor dewa palsu yang lebih kuat. Dengan cara ini, aku berharap lebih bahwa banyak pasukan sensi yang dapat diperkuat untuk membantu dunia sensi agar bisa melawan invasi antar dunia ini, ucap Xiaoyan. Kemudian, ia pun menangkupkan tinjunya dengan hormat. Bagaimanapun juga, kemampuan yang dimiliki oleh pohon murbai hitam sendiri itu hanya dapat memperkuat senjata. Hanya saja, yang menjadi alasan mengapa Xiaoyan mengatakan ini adalah dia ingin melihat apakah dia dapat memaksa pohon murbai memiliki potensi seperti itu. Jika semua rencananya ini berhasil, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi pasukan sensi di masa depan. Yang mulia, tidak perlu khawatir. Aku pasti akan melakukan yang terbaik
untuk menyelesaikan masalah ini, ucap pohon murbai hitam. Karena dia jelas mengetahui rencana Shoyan. Jadi, dia pun menjawabnya dengan serius. Senior, sekarang aku tidak memiliki banyak waktu untuk tetap tinggal di sini. Jadi, aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah situasinya tenang, aku akan datang lagi dan minum banyak anggur bersamamu, ucap Shoyan yang berkata perlahan. Kemudian, ia pun menangkupkan tinjunya lagi kepada pohon murbai hitam di depannya. Melihat itu, pohon suci murbai hitam pun sedikit tersenyum. Jelas, dia juga mengetahui situasi yang dihadapi oleh Shoyan sekarang. Jadi, dia tidak meminta Shoyan untuk tetap tinggal lebih lama lagi. Setelah Shoyan selesai berbicara, dia pun kembali memasuki formasi teleportasi. Tepat ketika cahaya formasi berkedip, sosok Shoyan pun langsung menghilang dalam sekejap mata. Saat aku berada di pulau ini, aku bisa melihat bahwa ada rasa kesepian pada pohon murbai hitam di sepanjang hidupnya. Tetapi, sepertinya kesepiannya adalah hal yang biasa baginya. Mungkin dengan cara ini, pohon suci murbai hitam memiliki sesuatu untuk dilakukan, sehingga rasa kesepian selama bertahun-tahun ini dapat hilang dengan kesibukannya dalam meningkatkan armor dewa palsu. Dia dapat mengabaikan banyak perasaannya, dan mungkin ia bahkan bisa melupakan rasa kesepian ini, ucap Shoyan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Shoyan tidak mengabaikan rasa sakit di hatinya. Jadi, dia hanya bisa mengikuti kata di hatinya, sehingga dia dapat melakukan segalanya dengan hati-hati dan memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sangat baik. Saat ia menggunakan kekuatan susunan formasi teleportasi ini, Shoyan melakukan perjalanan tanpa ada hambatan apapun, sehingga dia dapat kembali dari pulau pohon suci murbai hitam ke alam dewa kuno dengan sangat cepat. Bahkan, tak seorang pun di rumah keluarga Xiao yang menyadari hal ini, bahwa Shoyan telah pergi meninggalkan alam dewa kuno. Pada saat ini, Longyan yang mendengar Shoyan telah kembali, dia pun bergegas untuk kembali ke alam dewa kuno dan membawa kekayaan besar. Sejak Longyan bertemu dengan Huan Cai, keduanya tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun, Huan Cai juga berlatih dengan keturunan darah naga. Jadi, Longyan juga mengikuti seperti pengikut kecil. Namun, setelah Longyan tiba di alam dewa kuno, dia juga langsung pergi ke rumah keluarga Xiao. Bahkan sekarang, ia memancarkan keagungan dan fluktuasi yang berbeda. Pada saat ini, Longyan pun tiba di kediaman Shoyan. Shoyan pun terkejut dengan aura yang dipancarkan oleh tubuh Longyan. "Ayah, ternyata kamu telah kembali," ucap Longyan yang berteriak dengan penuh semangat. Bahkan, ketika Shoyan melihatnya, air matanya itu bersinar terang, dan dengan cepat, ia pun merentangkan tangannya. Lalu, ia langsung memeluk Longyan. Bahkan, saat keduanya saling berpelukan, Shoyan pun menatap Longyan, seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Bagaimanapun, setelah perpisahan untuk waktu yang lama, akhirnya mereka pun bertemu kembali, yang membuat hati Shoyan pun sedikit tergerak beberapa saat. Namun, setelah dia melihat Longyan, dia merasa sedikit lega, karena Shoyan dapat merasakan fluktuasi yang memancar dari tubuh Longyan. Itu memancarkan aura keabadian, yang menunjukkan kecepatan peningkatan kekuatan Longyan itu sangatlah cepat. Bagaimanapun, Longyan bisa dianggap sebagai reinkarnasi dari si Jujin, yang satu-satunya memiliki kekuatan melahap di seluruh dunia sensi, sehingga Longyan bisa terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Tentu saja, Shoyan juga tahu bahwa Longyan mampu berkembang begitu cepat. Namun, Shoyan tidak tahu seberapa besar penderitaan yang Longyan alami selama ini. Yang jelas, pasti tidak mudah untuk Longyan melewatinya. Itu membuat Shoyan tidak bisa berkata apa-apa saat ia memikirkannya. Karena bagi Longyan, setelah Shoyan pergi, ia bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, dia takut akan tertinggal jauh dari Shoyan, sehingga dia tidak dapat bertarung berdampingan dengan Shoyan di masa depan nanti. Tentu saja, bagi semua orang di tim Perlas, mereka juga tidak ingin berdiam diri dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun sayangnya, bakat mereka terbatas,
Karena tidak semua orang dapat terus meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan terus mencoba mencari terobosan. Bagaimanapun juga, keabadian kaisar di dunia ini itu sangatlah terbatas, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan terobosan ke keabadian kaisar. Karena jika seseorang ingin menerobos keabadian, mereka harus diakui oleh dunia. Oleh karena itu, kebanyakan orang hanya berada di puncak dewa pertempuran bintang 9. Dan itu adalah akhir dari kekuatan yang dimiliki oleh mereka. Tapi, Longyan yang merupakan pewaris si Jujin, secara alami ia berbeda. Karena Longyan memiliki darah naga. Jadi, selama dia terus berlatih, Longyan bisa menjadi orang yang sangat kuat. Seperti si Jujin, hanya dengan tubuhnya yang sangat besar, dia bisa mengendalikan dunia menjadi siang dan malam. Karena menurut legenda, dia dapat tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Jadi, dalam hal ini, Chen cukup beruntung bisa melihat tubuh yang sangat luar biasa ini. Kali ini kamu sangat mengejutkanku bahwa kamu telah menerobos keabadian kaisar. Kamu bisa dianggap sebagai si Jujin muda, tapi kamu benar-benar belum dewasa. Karena si Jujin adalah binatang mitos dalam legenda, sehingga peningkatan kekuatanmu sangatlah cepat. Jika kamu diberi waktu untuk tumbuh, aku khawatir kamu dapat melampauiku, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Tapi ayah, dengan cara ini, aku akan dapat dengan mudah melindungi ayah. Itu akan menjadi tujuan yang paling penting di dalam hidupku nanti, ucap Longyan dengan sangat serius. Saat ini, setelah sekian lama tidak bertemu, Longyan masih sama seperti sebelumnya dan memanggil Xiaoyan dengan sebutan ayah. Bagaimanapun, Longyan sudah terbiasa dengan ini. Jadi, Chen tidak bermaksud untuk mengoreksinya terlalu banyak. Mendengar itu, Chen pun sedikit tertawa. Baiklah, aku akan menantikan hari di mana Longyan kecil kita benar-benar bisa tumbuh dewasa. Meskipun begitu, terkadang kita juga harus berhenti berlatih untuk beristirahat. Meskipun aku tidak di sini, kamu juga harus sering pulang dan berkunjung. Bagaimanapun, mereka semua adalah saudaramu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Karena Xiaoyan tahu, semenjak dia pergi, Longyan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Bahkan, dia menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Meskipun sebenarnya bukan karena dia suka untuk berlatih, tetapi karena dia benar-benar ingin melindungi Xiaoyan. Apa yang dikatakan ayahmu itu benar sekali, karena ayahmu bukan satu-satunya yang peduli kepadamu. Kami juga sangat merindukanmu. Hanya saja, ketika kamu melihat semua orang sangat menyukaimu, bagaimana kamu pergi begitu saja, dan bahkan kamu tidak kembali, ucap seseorang di belakang Xiaoyan. Pada saat ini, di belakang Xiaoyan, ada beberapa orang yang tersenyum. Bagaimanapun, mereka juga tahu ketulusan perasaan Longyan untuk semua orang di tim Perlas. Mereka telah lama menganggap satu sama lain sebagai saudara-saudara sedara. Meskipun takdir sudah lama ditentukan bagi setiap orang untuk kesepian di dunia ini, namun setiap orang juga masih menyimpan momen berharga ini. Karena saat mereka bisa bersama, tidak peduli itu berkultivasi atau asik ngobrol satu sama lain. Sebelumnya aku minta maaf karena sejak aku berlatih, aku telah melupakan semua orang, ucap Longyan sambil tersenyum dan menggaruk kepalanya dengan malu. Namun, secara alami, semua orang memahami bahwa prioritas utama yang ada di dalam hati Longyan adalah sosok Xiaoyan. Jadi, dia pun terus berlatih tanpa mengenal lelah dan berharap Longyan bisa bertarung berdampingan dengan Xiaoyan. Ayah, apakah kamu masih ingin pergi setelah kamu kembali? Aku tahu, aku punya banyak tempat yang merupakan tempat paling cocok untuk kamu berkultivasi dengan sangat baik. Dan aku dapat membawa ayah ke sana, sehingga aku bisa tetap melindungi ayah, ucap Longyan secara perlahan. Kemudian, ia pun menatap Xiaoyan dengan serius. Dalam hal ini, sebenarnya memang ada beberapa tempat yang sengaja Longyan datangi. Bahkan, jika dia menemukan sumber daya, dia tidak menyerapnya, karena dia ingin menyerahkan sumber daya tersebut kepada sosok Xiaoyan. Sebenarnya ayah tertarik, namun ayah masih harus pergi sekarang. Tapi, ayah tidak akan pergi terlalu lama kali ini.
Jadi, aku harap kamu masih harus bekerja keras. Bagaimanapun, ayah akan sangat membutuhkan kekuatanmu. Meskipun kamu sekarang sudah sangat kuat, tetapi itu masih belum cukup, ucap Chen sambil tersenyum. Kemudian, ia memperingatkan Long Yan dengan serius. Aku tahu ayah, meskipun aku tidak memahaminya dengan baik, tapi cukup mudah bagiku untuk mengetahuinya. Karena Raja Tianzhang mengatakan bahwa akan ada badai yang datang. Jadi, sebelum badai itu datang, aku akan melakukan persiapan. Dan aku pasti akan melindungi ayah, ucap Long Yan dengan tegas. Bahkan, matanya memancarkan tekad yang membara. Mendengar itu, Shen pun tersenyum puas. Karena setelah Shen meninggalkan Long Yan sebelumnya, Long Yan tidak mengerti apapun tentang tanggung jawab Shen. Tapi sekarang, dia telah berkembang dengan pesat. Bahkan, bukan hanya kekuatannya yang meningkat, tetapi juga secara mental. Sehingga, Long Yan sudah memikirkan rencana yang akan diambilnya di masa depan nanti. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。